sebagai orang tua juga mungkin sebagai pengamat masalah sosial di masyarakat dari dulu sampai sekarang ini apa bedanya atau pergeseran pola kemandirian anak ini seperti apa ini dari dulu sampai zaman sekarang ini mengenai PPDB ini kan Didi? Ya, saya jadi ingat ini masa-masa seusia saya itu kan, jadi saya mulai cari sekolah itu kan sejak SMP itu kira-kira iya. SMP. Kalau SD saya itu masih, kalau SD kan relatif kecil ya, kamu Mas Bukti, artinya saya masih di antara orang tua. Tapi kalau SMP, SMA itu sebaya saya itu sudah mulai mencari sendiri dan kayaknya sudah mengukur juga kemampuannya. Jadi saya itu sudah cukup SMP di sana, SMA di sana. Nah, kalau dibandingkan dengan sekarang, tapi ini bukan persoalan membandingkan, ini bukan persoalan baik dan jelek ya, tapi hanya persoalan pergeseran, artinya memang semuanya punya faktor yang berbeda-beda. Tentu kerepotan sistemnya juga berbeda-beda, nanti artinya ini saya tidak sedang ingin ini yang lebih baik dan ini yang lebih buruk, tidak, tapi ini saya hanya menggambarkan beberapa fakta bahwa dulu itu memang kemandirian anak-anak itu untuk mencoba mencari sekolah sendiri dalam proses PPDB itu saya melihatnya lebih mandiri karena mempunyai cita-cita sebelumnya, saya mau sekolah di sana dan secara sistem, secara cara-cara itu masih sederhana dan lagi-lagi lokalitasnya. Tapi sekarang itu kan kadang lebih ini ya, lebih luas. Walaupun juga tidak sepenuhnya benar tentang itu. Karena gini juga, dulu kalau di saya itu kalau sudah SMA ya, itu waktu seumuran kita, sebaya kita kan itu kan SMA itu kan tidak setiap kecamatan ada SMA. Iya toh? Jadi kadangkala SMA itu kalau saya kan posisinya di Parangtritis itu yang paling dekat itu kan di Bantul. Paling dekat itu. Artinya radiusnya terlalu tinggi, tapi karena punya keinginan semangat. Dan memang orang tua itu dulu tidak seperti sekarang, karena sekarang itu PPDB itu kan kadang-kala kepentingan anak atau kepentingan orang tua. Ini kan saling berkelindan. Kan gitu. Artinya kadang-kala orang tuanya yang pengen sekolah, anaknya yang nomor 2. Jadi ini sekarang itu sudah agak ada perubahan. Kalau dulu di masa saya memang sekolah itu seakan-akan cerminan keinginan anak-anak. Nah, kalau sekarang itu kadang-kala keduanya mempunyai keinginan. Nah, kadang-kala yang punya keinginan yang lebih dominan itu di orang tua. Dan ini saya melihat pergeserannya dari situ. Jadi sekarang itu kalau kelihatannya bahwa anak-anak itu kayaknya kurang mandiri itu ya karena ini tadi, artinya memang sistemnya juga berubah. Dan itu tentu persoalan mobilitas juga sudah berbeda juga, persyaratan juga berbeda juga. Tentu artinya itu memang kalau dulu anak-anak bisa menangani sendiri, tapi sekarang itu memang anak-anak juga tidak kemudian serta-merta bisa menyelesaikan persyaratan-persyaratan itu dengan kemampuannya, apalagi yang sedang beranjak ke SMP kan. Jadi kemampuan anak SD itu kan masih, kan sekarang itu syarat-syaratnya kan juga berbeda tuh, kamu ada nanti kamu bisa cerita ya salah satu apa mekanismenya itu. Tapi ini artinya bahwa karena juga penyesuaian teknologi juga menuntut persyaratan yang agak rumit dan kemampuan untuk menguasai teknologi itu sendiri, anak-anak juga kadang belum mampu. Lah inilah yang kemudian memang terlihat di kekinian itu anak-anak memang cenderung lebih tidak bisa dibilang mandiri dalam mencari sekolah. Jadi ora iso dicolok. Harus diintut tenan Mas. Tekon iya. Berbeda dengan zaman kita dulu ya. Zaman kita dulu malah kita yang nganu orang tua mungkin yang malah kurang paham, kita yang lebih paham ya. Kalau sekarang memang begitu, memang orang tua memang harus juga ikut banyak terlibat dalam
pendaftaran ini. Yen pamit Mas aku tak daftar ke sekolah Pak Bu. Nah, gitu. Sekarang rano ayo kita daftar ke sekolah. Nah, kan gitu ya. Sudah bisa ngukur ini nilainya sekian, oh berarti aku ning di sana gitu ya. Sekarang yang panik kan orang tuanya. Nah ini pergeseran nanti itu menjadi bagian dan saya kira juga ini ditangkap oleh Mas Munawir ya. Gimana kalau Kang Munawir menyikapi hal ini Kang? Saya juga ingin menambahkan aja sharing pengalaman. Kalau apa ya? Kalau saat ini itu memang ketika kita mendengar kata PPDB pendaftaran itu kayaknya sebuah kata yang meresahkan. Orang tua resah, anak stres kayaknya. Karena dengan mekanisme yang mungkin belum siap dengan online dan sebagainya gitu loh. Kalau saya boleh cerita zaman dulu, sebenarnya waktu saya SD mau masuk SMP itu secara nilai mau sekolah di SMP favorit itu bisa. Bukannya sombong Mas Didi, tapi faktanya kayak gitu. Terus tetapi ada pertimbangan-pertimbangan lain. Gue rawani lewat perapatan kayak gue sih cilik. Nama lewat perapatan yang agak besar gitu loh ceritanya. Akhirnya saya sekolah yang dekat, yang kira-kira dekat. Aman gitu ya. Dan aman, rasa nyebrang gitu loh, rasa nyebrang. Dan saya mendapati teman-teman saya itu rumahnya jauh, ada yang dari Kretek, ada yang dari Sanden. Kenapa? Karena dicangking sama ibunya yang kebetulan ngajar di situ. Dicangking sama ayahnya yang kebetulan karyawan di situ gitu loh. Kayaknya sesederhana itu gitu loh. Tapi sekarang ketika mau PPDB itu ya seperti saya sampaikan tadi, orang tuanya resah, anaknya stres. Karena pito dan sebagainya. Itu mungkin perlu penyederhanaan yang lebih simpel ketika mengukur kesiapan masyarakat seperti apa. Kalau saya lagi-lagi kayaknya dengan online itu kefahaman terhadap IT itu tidak semuanya bisa, tidak semuanya paham. Maka sebenarnya kalau saya boleh sharing, ketika ini mau terus dijalankan harus memperbanyak kayak posko gitu Pak Didi. Jadi membantu benar masyarakat. Posko yang membantu. Posko yang membantu bagaimana cara mendaftarkan. Yang disediakan oleh dinas. Mungkin di beberapa titik yang agak banyak. Karena dari berbagai cerita dari masyarakat itu ketika mereka menanyakan ke sekolah, pripun carane daftar, mereka akan melempar. Coba ke dinas saja gitu dulu. Padahal ke dinas itu biasanya antriannya luar biasa. Maka ini mumpung ini masih di awal nih Mas Bekti, ini untuk SMP saya lihat baru mulai hari ini terkait dengan ajuan berkas itu mulai hari ini ada token dan sebagainya. Ini masyarakat kan masih ada beberapa waktu, masih ada beberapa saat ini kalau regulator mendengarkan apa yang menjadi obrolan kita, mungkin perlu memperbanyak pos aduan yang membantu gitu, tidak sebagai aduan tapi membantu masyarakat yang orang ngerti online itu seperti apa gitu loh. Karena ini kan membutuhkan ada cek email, ketika verifikasi akun itu dikirimkan lewat email, itu ada prosedur yang harus dilalui seperti itu. Mungkin kita kebayang, yang lainnya ya. Wong saya aja yang ini juga kadang-kala buta gadget, terus buta persoalan ini, apalagi yang saya membayangkan kalau orang tua yang masih di ini kan persoalan IT, persoalan yang di online itu kan. Ya mungkin salah satu solusinya yaitu dengan mungkin memperbanyak posko, istilahnya ya mungkin posko ya istilahnya Kang Munawir ya, untuk bisa membantu ketika nanti ada orang tua yang kerepotan untuk pengonlinean ini yang mungkin mempermudah ya, sebenarnya mempermudah, tapi ketika kita tidak paham atau belum sebenarnya paham itu juga mungkin cukup memusingkan bagi orang tua yang kurang paham. Ya, kita lanjut lagi Kang Didi. Tadi kan mungkin kita sudah menyikapi tentang anak zaman dulu sampai zaman sekarang itu seperti apa. Kemudian Mas Kang Didi ini sebagai orang tua ini bagaimana ya menyikapi atau yang harus dilakukan oleh orang tua ketika menyikapi PPDB ini Kang Didi? Ya gini juga Mas, seperti ya, ini sesungguhnya kadang-kala kan benar, sebagian besar mungkin kita sepakat bahwa PPDB itu sesuatu hal yang mengundang kekhawatiran bagi orang tua yang sedang punya anak. Karena di sana terbayang loh nih, terbayang kerepotan. Kadang-kala memang repotnya itu bisa hilang ketika dilakoni gitu loh. Tapi memang ini yang tentu bahwa
banyak sistem-sistem itu memang tidak familiar bagi orang tua. Yang kadang-kala seumur saya saja kan kadang-kala harus repot tentang persoalan email, persoalan akun, dan itu menjadi keperluan. Tapi itu juga sesungguhnya bisa disiasati juga dengan ya datang ke posko itu memang banyak tersedia di sana. Itu memang bagian solusi yang paling ini ya. Tapi yang ini saya juga perlu diapresiasi juga ya. Artinya memang kerepotan-kerepotan itu sesungguhnya juga menjawab untuk bagaimana sistem itu mengatasi berbagai tindak-tindak yang ingin mensiasati. Jadi kadang-kala kan gitu juga. Jadi ini menjadi ketat, menjadi agak rumit karena memang kadang-kala orang tua itu juga ingin mencoba berbuat mengelabui aturan ya. Aturan. Kemudian aturan itu berkembang dengan bagaimana ini dibuat sesuatu hal yang agak rumit terlihatnya. Tapi ini saya tidak sedang membela regulator tidak. Tapi ini saya juga sepakat bahwa ini kadang-kala kan mengakomodir untuk bagaimana ini tidak terjadi beberapa tindak-tindak untuk mengelabui, mensiasati. Nah, memang yang saya sayangkan adalah memang banyak orang tua yang mencoba untuk mengelabui itu hanya sekadar untuk bagaimana anak kita bisa sekolah yang agak bisa dipilih Kang Mun. Nah ini kadang-kala kan tidak mengukur ya. Tadi saya bilang bahwa kadang-kala kerepotan itu juga timbulnya dari kita sendiri yang ingin mencoba untuk mensiasati itu ya, mensiasati itu. Coba kalau kita juga agak patuh-patuh saja itu memang mungkin bisa terpecahkan. Nah, saya berharap juga ini nanti bahwa regulasi-regulasi itu memang ya mudah-mudahan bisa, kalau toh di sana memang faktanya itu akan merepotkan orang tua, saya sepakat dengan Kang Mun, artinya bagaimana juga dijawab dengan beberapa posko-posko. Artinya bagaimana orang juga aksesibel terhadap solusinya seperti apa ini nanti, kan gitu Kang Mun ya? Nah, itu yang tentu itu di Pora tentu itu menjadi bagian dari kewajiban mereka. Persoalan itu nanti dikembangkan di tingkat sekolah atau di mana monggo, tapi ini memang ini juga menjadi persoalan-persoalan real di masyarakat yang harus dijawab. Nek ada orang tua ora iso daftari solusinya kepiye ngono lho, itu harus ada solusinya. Soalnya kalau enggak kayak gitu nanti lempar-lemparan, saling lempar-lemparan. Wis mumet digawe mumet ya. Gitu loh. Makanya repotnya kebayang kayak gitu, Mas. Oke, Kang Didi, Kang Munawir. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke solusi ini ya.